Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala atau mengulangi kembali kajian kita, karena sebuah kajian semakin sering kita ulangi, maka insyaallah kita pun akan semakin paham dan semakin mengerti. Begitupun salam dan salawat kita peruntukkan kepada beliau, kekasih tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di malam Jumat ini kita berupaya untuk memperbanyak salawat kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan, bahkan kita mendapatkan pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita, alangkah beruntungnya kita ketika di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Ya, ini pertanda bahwa siapa yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, maka tentu mereka itu akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yaitu berkaitan tentang meluruskan cerita tentang Tha'labah bin Hatib. Oleh karena di masyarakat kita atau bahkan sebagian dai-dai kita terkadang dalam ceramah-ceramah mereka terkadang mengangkat cerita Tha'labah bin Hatib dalam cerita yang negatif, dalam cerita yang tidak benar. Seringkali kita mendengarkan para dai-dai kita menjadikan Tha'labah sebagai contoh orang yang di masa miskinnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia sudah kaya, maka dia sudah malas, bahkan menjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ketika ada kawan kita yang semasa dia masih miskin, dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sahabat kita itu, teman kita itu menjadi orang yang kaya, maka mereka teman kita itu malas beribadah, sudah menjauh dari agama. Nah, terkadang kita menggelari orang tersebut, teman kita itu, dengan sebutan Tha'labah. Ya, seakan-akan Tha'labah itu memiliki sifat seperti itu. Inilah yang akan kita luruskan pada kesempatan pada malam hari ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan ada dai, ada ustadz yang mengangkat sebuah hadis bahwasanya Tha'labah
bin Hatib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Tha'labah bin Hatib Al-Ansari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala." Berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah agar aku, kata Tha'labah, dikaruniai harta, dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Celaka engkau wahai Tha'labah. Celaka engkau wahai Tha'labah. Sedikit yang engkau syukuri itu lebih baik dari harta yang banyak, tetapi engkau tidak sanggup untuk mensyukurinya." Ya, sedikit, kata Rasulullah, yang engkau syukuri itu jauh lebih baik dibandingkan harta yang banyak, tetapi engkau tidak pandai untuk mensyukurinya. Wahai Tha'labah, apakah engkau tidak suka seperti para nabi-nabi Allah? Apakah engkau tidak mau mengikuti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dalam hadis tersebut, sebentar kita akan lihat bagaimana kedudukan hadis ini menurut penjelasan ulama kita. Bagaimana kedudukan hadis ini kita sampaikan saja dulu. Demi yang diriku di tangannya, seandainya aku mau, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, sekiranya aku mau, gunung-gunung akan mengalirkan emas dan perak. Ya, sekiranya saya mau wahai Tha'labah, maka gunung-gunung itu akan mengalirkan perak dan emas. Ya, niscaya mengalir untuk diriku. Ya. Kemudian Tha'labah terus mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa demi zat yang mengutusmu dengan benar, ya, seandainya engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dikaruniai harta yang banyak, maka sungguh saya akan bersedekah, maka sungguh saya akan berinfak, maka sungguh saya akan bersedekah, maka sungguh saya akan berinfak kepada yang berhak menerimanya. Itu ucapan Tha'labah dalam hadis ini. Bahwa Rasulullah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan harta yang banyak kepada saya. Niscaya kalau Allah sudah memberikan harta yang banyak kepada saya, maka saya akan bersedekah, maka saya akan berinfak, maka saya akan berzakat dengan harta tersebut kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Tha'labah. Ya Allah, karuniakanlah harta yang banyak, harta yang melimpah kepada Tha'labah." Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tha'labah mendapatkan seekor kambing. Ya, Tha'labah mendapatkan satu ekor kambing. Lalu kambing itu semakin lama semakin berkembang, beranak pianak. Ya, semakin banyak sebagaimana tumbuhnya ulat. Coba dibayangkan. Dalam hadis itu disebutkan kambing Tha'labah ini dari satu ekor semakin hari semakin lama semakin banyak, bahkan tumbuh seperti tumbuhnya ulat-ulat, luar biasa. Bahkan kota Madinah terasa sempit bagi Tha'labah. Karena sudah begitu banyaknya kambing Tha'labah sehingga kota Madinah itu terasa sempit bagi dirinya. Ya, seperti itu dalam hadis. Karena kota Madinah sudah terasa sempit bagi Tha'labah, ya sudah banyak kambingnya, binatang ternaknya, maka Tha'labah itu menjauh dari Madinah. Dia tinggalkan Madinah dan tinggal di satu lembah, tinggal di satu desa. Ya, Tha'labah ini meninggalkan kota Madinah, kemudian dia berangkat ke suatu desa, ke suatu lembah. Karena kesibukannya dalam mengurus hewan ternaknya, maka Tha'labah ini hanya salat zuhur dan asar saja. Ya, yang dulunya 5 waktu sehari semalam dilaksanakan di masjid oleh Tha'labah,
Tetapi karena kesibukannya dalam mengurus hewan ternaknya, binatang piaraannya semakin banyak terus menerus, maka Tha'labah hanya memiliki waktu salat duhur dan asar saja secara berjamaah. Kemudian dari hari ke hari, ya, kambing Tha'labah ini semakin banyak. Karena semakin banyak, semakin sibuk dia mengurusnya sampai dia meninggalkan salat 5 waktunya dan dia hanya melaksanakan salat salat Jumat secara berjamaah. Seperti itu dalam hadits ini. Tapi sekali lagi para jamaah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar kita akan lihat bagaimana kedudukan hadits ini dalam pandangan para ulama. Ya. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Tha'labah di masjid, tidak pernah lagi muncul batang hidungnya Tha'labah di masjid, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apa yang dilakukan Tha'labah? Apa yang dilakukan oleh Tha'labah sehingga saya tidak pernah melihat dia lagi datang salat berjamaah di masjid? Ya, apa kesibukan Tha'labah, kata Rasulullah, sehingga saya tidak pernah melihat lagi Tha'labah hadir di masjid? Maka orang pada waktu itu menjawab, wahai Rasulullah, Tha'labah mendapatkan seekor kambing. Ya, lalu kambingnya itu bertambah banyak sehingga kota Madinah terasa sempit baginya. Ya Rasulullah, Tha'labah itu mendapatkan 1 ekor kambing. Ya, kemudian kambingnya semakin lama semakin berkembang, beranak pianak, bahkan kota Madinah sudah terasa sempit baginya, maka Tha'labah pindah ke suatu desa. Ya, sibuk mengurus binatang ternaknya sehingga dia tidak datang lagi salat berjamaah di masjid kecuali salat Jumat. Melihat kondisi seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang untuk mengambil zakatnya. Ya, karena disampaikan kepada Rasulullah bahwa Tha'labah ini sudah memiliki hewan yang sudah sangat banyak, tentu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang untuk menemui Tha'labah untuk meminta zakat daripada hewan ternaknya. Ya, Rasulullah bersabda, pergilah kalian ke tempat Tha'labah dan tempat fulan dari Bani Sulaiman, ambillah zakat mereka berdua. Ya, engkau saya utus untuk pergi ke tempatnya Tha'labah, kemudian ambillah zakat dari Tha'labah. Lalu kedua orang ini yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Tha'labah, ya, menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Tha'labah itu mengeluarkan zakat daripada hewan ternaknya. Ya. Ya. Sesampai di tempat tersebut, utusan ini membaca surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakanlah surat tersebut kepada Tha'labah yang intinya bahwa Tha'labah diminta untuk membayar zakat, yaitu zakat hewan ternaknya yang sudah semakin banyak, yang sudah semakin beranak pianak. Dengan serta-merta ketika Tha'labah mendengarkan isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tha'labah mengatakan, apakah yang kalian minta dari saya ini pajak atau semisalnya? Ya. Apakah yang kalian minta ini dari saya pajak ataukah semisalnya? Aku tidak tahu apa sebenarnya yang kalian minta ini. Aku tidak tahu, kata Tha'labah, apa sebenarnya yang kalian minta ini. Apakah pajak atau apa? Saya tidak mengerti, saya tidak paham. Lalu kedua utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pulang kepada Rasulullah untuk melaporkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan ketika bertemu dengan Tha'labah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kedua orang utusannya ini pulang tidak membawa hasil, ya, ketika Rasulullah melihat kedua utusannya ini pulang tidak membawa hasil, ya, tangan kosong, tangan hampa, tidak ada zakat yang dia bawa dari Tha'labah. Sebelum kedua orang ini berbicara, sebelum kedua utusan ini berbicara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
celaka engkau wahai Tha'labah, celaka engkau wahai Tha'labah, celaka engkau wahai Tha'labah. Lalu turunlah ayat dalam surah Taubah ayat 75 sampai 76. Ya, di situ Allah mengatakan bahwa dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ini ayat ini, menurut hadis ini, turun berkaitan tentang Tha'labah. Ketika Rasulullah mengatakan, celaka engkau wahai Tha'labah, celaka engkau wahai Tha'labah, maka turun ayat dalam surah Taubah ayat 75 sampai 76. Jamaah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat ini turun, ya, setelah Tha'labah tahu bahwa ada ayat yang turun berkenaan dengan dirinya, maka Tha'labah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Rasulullah agar diterima zakatnya. Ya, dia sudah mau mengeluarkan zakat karena sudah ada ayat yang menyindirnya, sudah ada ayat yang menyinggung tentang dirinya. Maka dia datang kepada Rasulullah menawarkan, ya Rasulullah, terimalah zakatku ini, terimalah wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah telah melarangku menerima zakatmu. Allah telah melarangku menerima zakatmu wahai Tha'labah. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak mau menerima sedikit pun zakat dari Tha'labah. Ya, sampai Rasulullah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima sedikit pun zakat dari Tha'labah. Begitupun Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mau menerima zakatnya di masa kekhilafaan mereka. Ya, seperti itu sering kita mendengarkan riwayat yang berkaitan tentang Tha'labah. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana kedudukan hadits ini dalam penilaian, dalam pandangan para ulama kita. Hadits ini kaum muslimin adalah hadits lemah sekali, daif jiddan, bukan lagi lemah tetapi lemah sekali. Hadis ini adalah hadis yang lemah sekali. Setidaknya ada 6 ulama kita yang melemahkan hadis ini. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadis yang kita sampaikan ini adalah hadis yang batil, hadis yang tidak benar bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat, ya, kebetulan saya punya kitabnya ini. Ya, di sini para ulama yang melemahkan hadis ini di antaranya yang pertama Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa riwayat ini batil. Riwayat ini batil, tidak benar datangnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Hafiz Al-Iraqi berkata bahwa riwayat ini dhaif. Riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah. Kemudian yang ketiga, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan riwayat tersebut dhaif, lemah dan tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh dijadikan hujjah. 4. Ibnu Hamzah menukil perkataan Baihaqi mengatakan bahwa riwayat ini dhaif. Riwayat ini lemah. Riwayat yang menceritakan tentang Tha'labah ini, kata Ibnu Hamzah, itu riwayat yang dhaif. Kemudian yang kelima, Al-Munawi berkata bahwa riwayat ini juga dhaif. Riwayat ini lemah. Kemudian terakhir, Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani berkata bahwa hadis ini dhaifun jiddan. Bahwa hadis ini dhaifun jiddan, hadis yang lemah sekali. Jadi ini beberapa penjelasan ulama kita mengenai kedudukan hadis. Sebagian mengatakan lemah, sebagian yang mengatakan lemah sekali, bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil, yang tidak benar datangnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya sekarang, riwayat mana yang benar tentang Tha'labah ini? Ya. Siapakah Tha'labah ini sebenarnya? Yang selalu diidentikan dengan orang yang miskin taat beribadah, kemudian dia kaya, kemudian dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sebenarnya Tha'labah bin Hatib ini? Mari kita lihat
bagaimana penjelasan ulama kita tentang beliau. Tha'labah bin Hatib adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini merupakan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Yaitu. Jadi Tha'labah ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersama Rasulullah dan sahabat yang lainnya di medan perang Badar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Bar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa Tha'labah bin Hatib adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Luar biasa. Jadi luar biasa ini Tha'labah, salah seorang sahabat Rasulullah yang ikut bersama dengan Rasulullah dalam perang Badar. Dan kita tahu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah mendapatkan garansi, mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu tidak akan tersentuh api neraka. Artinya pasti masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah bersabda bahwa tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut serta dalam perang Badar dan dalam perjanjian Hudaybiyah. Tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, orang yang ikut terlibat dalam perang Badar dan ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, Tha'labah ini salah satu sahabat, kata ulama kita, yang ikut dalam perang Badar di dalam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, beliau adalah Ahlul Badar yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga dan tidak akan mungkin tersentuh api neraka. Kita lihat perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan Tha'labah adalah orang yang ikut perang Badar. Tha'labah adalah Ansari. Tha'labah adalah sahabat yang Allah dan Rasulnya saksikan tentang keimanannya seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Jadi itulah Tha'labah. Adapun kata Imam Al-Qurtubi, riwayat yang menjelaskan tentang Tha'labah itu diberikan harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu adalah tidak sahih. Tidak sahih. Jadi ini kita ulangi bahwa Tha'labah itu adalah Ahlul Badar. Ya, seorang sahabat yang ikut bersama Rasulullah dalam perang Badar dan sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang ikut dalam perang Badar itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Artinya dia sudah mendapatkan garansi, dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut pasti masuk ke dalam surga. Nah, sekarang setelah kita mengetahui, setelah kita memahami bahwa Tha'labah ini adalah merupakan Ahlul Badar, atau kita sudah faham, atau kita sudah mengetahui bahwa hadis yang bercerita tentang Tha'labah itu adalah hadis yang tidak benar, bahwa itu adalah hadis yang batil, maka tidak halal bagi kita untuk meriwayatkan hadis tersebut kemudian menjadikan Tha'labah sebagai permisalan kebakhilan. Ya. Kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita sudah tahu tentang kedudukan hadis tadi, maka tidak pantas bagi kita, tidak layak bagi kita untuk menyampaikan hadis tersebut yang menjelaskan tentang permisalan, perumpamaan bahwa orang yang Tha'labah itu adalah orang yang bakhil. Ya. Mengapa demikian? Karena pertama, kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sampaikan hadis tadi yang sudah kita sampaikan di awal-awal tadi tentang Tha'labah, maka kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita lihat bagaimana resikonya, bahayanya orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ancaman orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis yang batil, menyampaikan hadis yang dhaif, menyampaikan hadis yang mungkar,
dan menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada ancaman yang sangat tegas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kata Rasulullah, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, ya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Ya. Orang yang berdusta dengan sengaja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sebuah hadis, menyandarkannya kepada Rasulullah, padahal hadis itu tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Tempatnya di dalam neraka, orang seperti itu. Kemudian kita lihat lagi hadis yang lain, telah bersabda dari Ali, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berdusta atas namaku. Janganlah kamu berdusta atas namaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka pasti ia masuk neraka. Ya, jangan berdusta atas namaku, kata Rasulullah, karena siapa yang berdusta atas namaku, maka pasti ia masuk neraka. Salah satu di antara kedustaan tersebut adalah menyampaikan hadis-hadis palsu, menyampaikan hadis-hadis mungkar, menyampaikan hadis-hadis yang batil, menyampaikan hadis-hadis yang tidak sahih di tengah-tengah masyarakat. Itu sebagai bentuk kedustaan. Kemudian kita lihat lagi dari Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama seperti berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama Rasulullah itu tidak sama berdusta atas nama orang lain. Kalau kita berdusta atas nama orang lain itu berdosa, maka berdusta atas nama Rasulullah jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Coba kita bayangkan, ya, menyampaikan hadis-hadis yang sumbernya tidak jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika kita menyampaikan sebuah hadis yang batil, yang lemah, yang mungkar, bahkan mungkar, maka kita menuduh seorang sahabat ahli surga dengan tuduhan yang buruk. Tha'labah bin Hatib ini adalah ahli surga, ahlul badar, yang dijamin masuk surga. Ketika kita menyampaikan hadis tadi tentang Tha'labah yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka kita telah menceritakan sesuatu yang buruk pada sahabat. Maka kita telah menuduh sahabat melakukan sesuatu yang tercela. Kita menuduh sahabat Rasulullah SAW dengan tuduhan yang buruk. Ketiga, kita telah berdusta kepada orang yang kita sampaikan cerita tersebut kepadanya. Ya, jadi ketika kita menyampaikan cerita tadi, kita sampaikan kepada orang lain, maka kita telah berdusta kepada orang tersebut yang kita sampaikan. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ingatkan bahwa kita tidak boleh sekali-kali mencela, memaki dan menuduh dengan tuduhan yang jelek kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita melontarkan celaan, melontarkan tuduhan, makian kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berat resikonya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa mencela sahabatku, jadi barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Coba dibayangkan, orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh malaikat dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. Ketika Allah yang melaknat kita, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ketika Allah yang sudah melaknat kita, maka sudah dipastikan kita akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang meluruskan cerita tentang Tha'labah yang kita kenal di tengah masyarakat, sering diangkat-angkat oleh para ustadz, sebagian ustadz,
yang mengidentikan Tha'labah ini orang yang bakhil. Ketika dia masih miskin, dia rajin beribadah, tetapi ketika sudah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah malas beribadah, dia sudah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis yang dhaif, itu adalah hadis yang lemah, bahkan hadis yang batil. Ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita mengerti dengan baik. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kesalahan tentunya datangnya dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.